Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bisa Rasad dari jurusan Perpajakan Angkatan 22. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul konsep penyusutan dan amortisasi dalam akuntansi pajak dengan dosen pengampu Heriani SMAK CTT. Oke, langsung saja ke definisinya. Untuk penyusutan, ialah lokasi biaya perolehan suatu aktiva tetap atau kecuali tanah selama masa manfaat tertentu sesuai dengan kelompok harta. Penyusutan fiskal diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penyusutan dimulai pada bulan dilakukan pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan. Penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut, sementara amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran. Selanjutnya, definisi amortisasi ialah alokasi perolehan harta tidak berwujud selama masa manfaat tertentu. Aktiva tidak terwujud merupakan harta yang tidak memiliki fisik nyata yang dapat disentuh namun memiliki manfaat untuk kegiatan operasional perusahaan. Secara fiskal, beban amortisasi yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Pengalokasian biaya perolehan harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah atau goodwill. Selanjutnya, tujuan dari konsep penyusutan dan amortisasi dari keseluruhannya yaitu komersial dimaksudkan untuk mengalokasikan nilai perolehan ke masa manfaat aktiva tetap dan harta tak berwujud tersebut untuk dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitungkan laba neto. Lalu ada waktu penyusutan dan waktu amortisasi. Sekarang untuk waktu penyusutan melalui persetujuan Dirjen Pajak, wajib pajak diperbolehkan melakukan penyusutan mulai bulan saat sebuah harta digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan. Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut, yaitu yang bukan berupa bangunan terdiri 4 kelompok, yaitu kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 4 tahun, lalu yang mempunyai masa manfaat 8 tahun, mempunyai masa manfaat 16 tahun, dan mempunyai masa manfaat 20 tahun. Dan waktu amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan. Menurut ketentuan perpajakan, atas pembelian harta tak berwujud yang masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak dapat dibebankan sekaligus. Jika perusahaan membebankan pembelian harta tak berwujud tersebut di laporan laba rugi, maka akan dilakukan koreksi fiskal dalam melakukan penghitungan PPh badan. Penyusutan harta menurut ketentuan fiskal. Harta yang boleh disusutkan melalui ketentuan fiskal yaitu harta berwujud memiliki manfaat lebih dari 1 tahun. Penyusutan aktiva dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaannya. Lalu yang ketiga dengan persetujuan Dirjen Pajak. Selanjutnya, penyusutan harta menurut ketentuan fiskal yang tidak boleh disusutkan menurut ketentuan fiskal. Harta yang tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tidak boleh disusutkan secara fiskal. Misalnya kendaraan perusahaan yang dikuasai dan dibawa pulang oleh karyawan, rumah dinas karyawan yang tidak terletak di daerah terpencil. Dalam hal harta yang tidak boleh disusutkan secara fiskal tersebut dijual atau dialihkan. Keuntungannya merupakan objek PPh yang dihitung dari selisih antara harga jual atau nilai pasar dengan harga perolehan. Dalam hal selisihnya negatif atau rugi, kerugian tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya. Lalu ada metode penyusutan amortisasi. Ada beberapa metode penyusutan yang lazim dipakai di Indonesia, ialah pertama metode garis lurus atau straight line method. Metode garis lurus menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama setiap tahun sepanjang umur manfaat suatu aset tetap. Yang kedua metode unit produksi atau unit production method, yaitu metode ini dipakai jika pemakaian aset tetap bervariasi. Masa kegunaan aset dinyatakan dalam unit kapasitas produktif seperti jam atau mil. Lalu ada ketiga metode saldo menurun ganda. Metode saldo menurun menghasilkan beban periodik yang terus menurun sepanjang estimasi umur manfaat tarif. Untuk menerapkan metode ini, tarif penyusutan garis lurus tahunan terlebih dahulu harus digandakan. Dan ada dua tabel dari tarif penyusutan dan amortisasi beserta kelompok tak berwujud masa manfaat tarif penyusutannya dari dua, yaitu garis lurus dan saldo menurun. Lalu ini tabel amortisasi dengan kelompok harta berwujud dan masa manfaat, lalu tarif penyusutannya yaitu garis lurus dan saldo menurun. Oke, baiklah, terima kasih. Itu saya
saya paparkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.